Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Kita bersyukur, bersuka cita, mari menyambut firman Tuhan dengan kita membuka hati dan pikiran kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama menyimak dan memperhatikan. Silakan Bapak Ibu membuka di dalam Alkitab Yeremia pasal 15 ayat 1 sampai 4. Sekali lagi Yeremia 15 ayat 1 sampai 4. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke maut, ke mautlah, yang ke pedang, ke pedanglah, yang ke kelaparan, ke kelaparanlah, dan yang ke tawanan, ke tawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman, demikianlah firman Tuhan, pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, oleh karena segala apa yang dilakukan Manasya bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dalam Yeremia pasal yang ke-15 ini, kembali kita melihat dan menyimak murka Tuhan atas umat-umat Israel. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah sebelum hidup berakhir. Hidup atau mati ini adalah kesempatan Bapak Ibu ya. Hidup atau mati adalah keputusan Tuhan. Namun kalau kita melihat hidup ataupun mati itu merupakan berkat Tuhan, keputusan Tuhan. Namun dalam setiap keputusan Tuhan itu ada hal-hal yang diperhatikan oleh Tuhan sebagai sebuah pertimbangan Tuhan. Bagaimanakah hidup seseorang itu mempengaruhi bagaimanakah dia hidup atau mati kelak. Ya, kehidupan kekal atau kematian kekal. Demikian juga waktu masih hidup, maka hidupnya seperti apa dan kematiannya seperti apa, itu ada di dalam keputusan Tuhan ya. Nah, kita melihat bersama segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia selama ia hidup di atas muka bumi ini akan menentukan bagaimanakah Allah memperhitungkan dalam hidup seseorang. Dalam pembacaan ini, dalam kitab Yeremia ini, Bapak Ibu, kalau kita menyimak dan memperhatikan, begitu ngeri ya kalau kita melihat Allah murka. Betapa Allah sangat marah, betapa Allah sangat murka kepada umat Israel yang tidak mengikuti perintah-perintahnya. Setiap kesalahan demi kesalahan Tuhan mengampuni, Tuhan memberikan kesempatan lagi. Kalau mereka bertobat, Tuhan membuka hati lagi. Kalau mereka mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan lagi, memaafkan mereka lagi. Tetapi kalau kita melihat di dalam pembacaan Yeremia pasal yang ke-15 ini dikatakan Tuhan sudah muak. Tuhan benar-benar murka, Tuhan benar-benar marah kepada umat Israel. Kenapa? Karena ternyata mereka berulang kali diberikan kesempatan untuk bertobat, berbalik, tetapi mereka kembali lagi kepada dosa yang lama. Waktu Tuhan memberikan kesempatan, waktu mereka bertobat, tetapi ternyata kesempatan itu mereka ulangi lagi, mereka berbuat dosa lagi, mereka tidak mengikuti perintah-perintahnya Tuhan lagi. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat yang dilakukan oleh umat-umat Israel dalam pembacaan ini ya, mereka selalu mengulangi dosa-dosa mereka. Tuhan memberikan kesempatan, mereka hanya sesaat, mereka bertobat tetapi kemudian berbalik lagi,
kembali lagi kepada kejahatan-kejahatan mereka. Di ayat yang ke-6 di situ mereka menolak Tuhan. Kejahatannya adalah mereka menolak perintah-perintah Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka lebih suka dengan pemikiran mereka. Mereka lebih suka dengan berhala-berhala. Mereka lebih mengikuti kejahatan-kejahatan mereka, mengabaikan perintah-perintahnya Tuhan, mengabaikan hukum-hukumnya Tuhan, menolak apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan hal ini tentu saja membuat Allah jemu di dalam ayat yang ke-6 ya. Di mana mereka selalu mengulangi kesalahan yang sama, dosa yang lama itu mereka ulangi lagi, mereka lakukan lagi sampai Allah dikatakan menyesal. Mereka melihat mereka yang selalu berbuat jahat selalu kembali mengulangi kesalahan-kesalahan mereka, mengulangi dosa-dosa mereka. Karena setiap kali diampuni, setiap kali mereka diberikan kesempatan, tetapi mereka tidak menghiraukan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu. Akibatnya apa Bapak Ibu? Akibatnya di ayat 1 dengan jelas di sana dikatakan tadi apa? Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Nabi Yeremia mendengarkan firman Tuhan ini tentu saja sangat takut. Ini adalah suatu hal yang sangat ngeri. Karena apa? Tuhan sudah tidak lagi memberikan kesempatan. Karena dikatakan ungkapan Tuhan, sekalipun Musa dan Samuel, mereka adalah nabi besar, nabi yang begitu taat kepada Tuhan. Yang berapa kali ya Musa memintakan ampun atas umat-umat Israel dan Tuhan mengampuni. Tetapi di dalam pembacaan ini sampai kepada Nabi Yeremia dikatakan, sekalipun Musa, sekalipun Samuel, orang-orang yang sangat menghormati Tuhan ini datang kepada Tuhan, dikatakan Tuhan tidak akan lagi berbalik kepada bangsa Israel, dikatakan. Karena apa? Tuhan sudah muak, Tuhan sudah jemu untuk terus mengampuni. Setelah diampuni mereka berbalik lagi. Tuhan kembali memberi kesempatan, tetapi mereka berbalik lagi kepada dosa-dosa mereka. Di ayat yang ke-6 tadi dikatakan jemu untuk menyesal. Karena di dalam beberapa pembacaan ya Bapak Ibu, kalau kita menyimak ketika melihat umat-umat Tuhan bertobat, maka dikatakan Tuhan selalu berfirman, aku menyesal telah merancangkan kecelakaan, aku menyesal telah merancangkan murka. Tetapi di dalam pembacaan ini dikatakan Allah menyatakan jemu untuk menyesal. Tuhan benar-benar murka. Kesempatan selama hidup ini harus benar-benar diperhatikan. Ini menjadi pesan penting juga bagi kita Bapak Ibu yang masih hidup. Sebelum hidup berakhir, firman Tuhan itu berlaku kepada kita. Karena kalau sudah mati, kalau kita sudah hidup kita ini sudah berakhir di alam kematian, tidak ada lagi yang namanya pertobatan Bapak Ibu. Tidak ada lagi penyelamatan yang dilakukan di alam orang mati. Tapi Tuhan memperhitungkan orang-orang yang masih diberikan kesempatan hidup, itulah saatnya untuk benar-benar bertobat. Itulah waktunya untuk benar-benar berbalik, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan akibatnya yang pertama, Tuhan tidak memberikan kesempatan lagi. Dan yang kedua, di ayat yang ketiga, Tuhan memutuskan untuk melakukan penghukuman bagi umat Israel. Umat Israel tidak menghargai kesempatan yang Tuhan beri selama mereka hidup. Mereka mengabaikan perintah-perintah Tuhan, mengabaikan firman Tuhan dengan terus-menerus berbuat jahat, melakukan yang jahat di mata Tuhan, melakukan hal-hal yang sia-sia di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup adalah kesempatan, hidup adalah anugerah. Sebelum hidup ini berakhir, kita memiliki firman. Tuhan selalu memberikan firman. Mari kita menyimak firman itu dengan benar-benar membuka hati kita, memberikan hidup untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebelum hidup ini berakhir, haruslah kita bijaksana di dalam menjalani kehidupan ini seperti kehendaknya Tuhan. Yang kita harus buat sebelum hidup ini berakhir, selama kita masih diberikan waktu hidup di atas muka bumi ini, mari kita memiliki kesadaran bahwa hidup ini itu singkat dan terbatas.
Karena hidup ini singkat dan terbatas, maka yang harus kita perhatikan adalah kita benar-benar mengisi hidup yang singkat ini dengan hidup yang bermakna. Mengisi hidup yang singkat dan terbatas ini dengan memuliakan nama Tuhan. Mazmur 39 ayat 5 dan 6, di sana firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan, beritahukanlah ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa talempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan." Manusia di dalam dunia ini mereka seringkali melakukan hal-hal yang sia-sia. Kehidupan yang tidak bijaksana, kehidupan yang diisi dengan segala sesuatu yang sia-sia. Tetapi kita, waktu kita sadar, kita diberikan hikmat, hidup yang singkat, hidup yang terbatas, kita mengisi dengan hal-hal yang bermakna di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal yang bijaksana, yang baik yang kita perbuat untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Mazmur 90 ayat 12, yang kedua, yang kita harus buat sebelum hidup kita ini berakhir, Bapak Ibu, miliki kerinduan untuk mengisi waktu hidup ini dengan bijaksana. Mazmur 90 ayat yang ke-12, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Orang yang bijaksana akan memikirkan waktu hidupnya untuk diisi dengan hal-hal yang baik, untuk diisi dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak membiarkan waktu lewat begitu saja. Mengisi waktu dengan bijaksana, yaitu dengan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, mengisi hal-hal yang bermanfaat bagi sesama kita untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Kemudian yang ketiga yang saya catat, yang harus kita buat selama kita masih diberikan kehidupan sebelum hidup ini berakhir, Bapak Ibu, kita mengambil keputusan untuk menjauhi dosa. Perbuatan dosa adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan, sehingga siapapun orang-orang yang melakukan dosa itu menjadi musuhnya Allah. Tuhan mengasihi orang berdosa untuk diampuni supaya diselamatkan, tetapi jikalau orang-orang itu, manusia itu selalu hidup di dalam dosa, maka itu mendatangkan kebencian di hadapan Tuhan, mendatangkan murka Tuhan atasnya, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Pelajaran penting, bagaimanakah kehidupan bangsa Israel itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita selama kita masih hidup. Pergunakanlah kesempatan kita sebelum hidup kita berakhir. Mari kita benar-benar mengisi hidup-hidup kita ini dengan hal-hal yang baik, hal yang benar, hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, yaitu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan senang kepada umat-umatnya yang menyukai firman Tuhan, suka kepada umat-umatnya yang melakukan perintah-perintahnya. Hidup di dalam kebenaran artinya hidup di dalam apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Dalam setiap perintah-perintah firman Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dan kita kerjakan di hadapan Tuhan selama kita masih hidup. Karena itu Bapak Ibu, pergunakanlah waktu ini dengan bijaksana, dengan hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan mengikuti perintah-perintah dari firman Tuhan. Sebelum hidup ini berakhir, pergunakanlah kesempatan hidup ini untuk bertobat, untuk menjauhi dosa, supaya apa? Hidup kita hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, biarlah hidup yang masih diizinkan oleh Tuhan untuk kita hidupi ini, kita hidup dengan bijaksana, tidak membiarkan atau melakukan hal yang sia-sia, tetapi melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, kiranya senantiasa hidup bertumbuh di dalam Tuhan.
Dan terima kasih bagi Bapak Ibu yang senantiasa dengan setia mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua untuk kita bertumbuh bersama-sama dengan firman-firman yang kita dengar setiap hari. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan dengan pokok-pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan permohonan doa dan juga ingin bercerita atau menceritakan kesaksian baik itu tentang mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan keluarga ataupun pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu, maka Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui chat WhatsApp 0813274288. Mari kita saling menguatkan, saling mendoakan dan juga saling membagikan kesaksian supaya menjadi berkat bagi semua orang, bagi banyak orang, terlebih juga kita saling menguatkan di dalam Tuhan, bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur buat setiap firman-Mu yang kami boleh dengar hari ini ya Bapa, karena hidup kami, hidup yang hampa jikalau tidak ada firman yang mengisi kehidupan ini. Tolong kami, berikan kekuatan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga umat-umat-Mu senantiasa menyukakan hatinya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu keluarga besar GPDI LCAD Magelang untuk kami senantiasa menerima firman dengan sukacita, menghidupi firman, karena kalau firman-Mu itu hidup dalam hidup kami, maka hidup kami boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan menjawab keluarga besar GPDI LCAD Magelang pada waktu kesesakan. Kiranya nama Tuhan membentengi keluarga GPDI LCAD. Kiranya dikirimkannya bantuan kepada keluarga GPDI LCAD dari tempat kudus dan disokongnya keluarga GPDI LCAD dari Sion. Kami bersyukur buat firman Tuhan dan doa yang kami naikkan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami menerima firman ini dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.